Selamat datang di Jasa Utama Capital Sekuritas Cabang dan Mogot. Nama saya Evan. IHSG Jumat kemarin menguat ya, masih menguat 0,4%. Tutupan di 7253,37 dan masih di area resisten atau area 250-an 7300 masih direspon jadi resisten ya. Jadi sementara ini belum berhasil nembus, belum berhasil breakout. Dan kalau diperhatikan candlenya 2 hari ini makin kecil ya, 2 hari terakhir itu makin kecil. Dan selain makin kecil juga meninggalkan shadow atas. Jadi ini satu tanda kalau kita harus hati-hati karena terbuka peluang, semakin terbuka peluang untuk terkoreksi. Semakin terbuka peluang IHSG terkoreksi, maka tingkat kewaspadaannya dinaikin dikit. Buat yang lagi trading ya, terutama stop lossnya dipasang, trailing stopnya jangan lupa kalau lagi floating profit, dan take profit jangan lupa kalau udah cuan. Kemudian karena ada kemungkinan atau ada peluang koreksi, maka buat yang lagi incer saham-saham big cap atau blue chip yang lagi nunggu terkoreksi setelah muncul sinyal reboundnya kemarin, jangan lupa diincar atau segera pasang order-ordernya ya. Order belinya di berapa itu langsung aja pasang pakai GTC order, bisa langsung dipasang sekarang. Kurang lebih seperti itu. Dan IHSG misalnya terkoreksi, ada kemungkinan pertama tes sekitar area 7130-an ini ya, area candle candle yang dengan body kecil merah. Nah, ini ada rally base rally, jadi ini jadi base nya memungkinkan untuk jadi area support. Ini dites, kalau langsung rebound memungkinkan untuk langsung breakout 7275 7276 high minggu ini dan menuju 7400. Tapi kalau misalnya terkoreksinya sedikit lebih dalam, berarti memungkinkan tes area 7000 6900-an lagi. Selama koreksinya nggak lebih bawah dari 6700 closingnya ya, itu masih relatif aman sebenarnya, karena memungkinkan atau berpotensi koreksi nanti bikin higher low. Mudah-mudahan seperti itu skenario-nya ya. Kemudian lanjut naik dan breakout all time high, mudah-mudahan. Karena semakin mendekati dengan bulan-bulan pelantikan, juga bulan-bulan pilkada serentak. Gitu ya. Kalau di cocokmologi mah ada aja. Kita lihat respon marketnya aja. Kurang lebih seperti itu si IHSG-nya. Kemudian kita lanjut review saham-saham yang pernah direkomendasikan sejak 1 Juli 2024 kemarin sampai sekarang ya. Kita bahas satu persatu. Urut update aja ya. Yang pertama ABMM. ABMM pernah direkomendasikan strategi untuk hari Jumat kemarin. Strateginya beli ngantri di 3540. Stop lossnya di bawah 3350 dan area entry dengan risiko paling kecil atau area entry yang enak gitu ya, di sekitar 3400-an gitu. Belum dapat barang jelas, ini masih bisa di standby kan order buy-nya. Dan buat yang belum pasang order kemudian berminat, silahkan pasang ordernya. Nanti kita bisa update kalau misalnya ada skenario yang memungkinkan selain beli ngantri di 3540 ya. Misalnya ini bikin anteng-anteng aja di 3700, terus artinya pergerakannya terbatas selama beberapa hari, 2-3 hari. Nah, itu mungkin bisa buy on breakout nantinya. Kita lihat price action-nya dulu aja. Gitu. Sementara ini skenario-nya masih satu. Belinya ngantri di 3540, stop loss di bawah 3350 dan estimasi target 3960. Gitu ya. Pasang aja ordernya buat yang lagi minat. Yang kedua ada Antam. Kemarin Jumat melemah 1,1%. Strateginya ini belinya ngantri di 1240. Cuman karena kemarin sempat 2 hari bertahan di atas 1305 ya. Di atas sinyal nih. Jadi buat yang berminat bisa langsung dibeli kemarin. Stop lossnya di bawah 1280. Buat yang udah punya barang disimpan dulu aja. Pasang stop loss di bawah 1280 dan antriannya dipasang juga di 1240. Jadi kalau misalnya nih nggak naik
langsung ke 1385 ya. Targetnya tetap nih, target TP1 nya di 1385, malah turun ke bawah 1280, exit dulu, ngantri di 1240, stop lossnya di bawah 1175. Kalau nggak masalah buat averaging down di 1240 sih nggak usah dipasang stop loss 1240 1250 nya ya, nggak usah dipasang stop loss di bawah 1280. Cuman saya pilih pasang stop loss, antri lagi di 1250 1240 gitu. Buat yang udah punya barang, silahkan di hold dulu sementara ini. Yang berikutnya ada Arto, melemah 3,5% kemarin Jumat. Strateginya ini beberapa kali muncul di rekomendasi tanggal terakhir sih muncul kemarin ya untuk hari Jumat. Nah, strateginya masih sama, belinya ngantri di 2150 nih, belum dapat barang. Kemarin Jumat makin dekat harganya ke harga yang diantriin di 2150. Dan area initial breaknya di area yang kotak biru ini ya, 2040 tuh. Jadi buat yang minat beli Arto, silakan pasang ordernya di 2150. Buat yang udah pasang order di 2150, di standby-kan dulu aja. Bisa pakai GTC order itu pasangnya biar nggak lupa ya. Kemudian stop loss-nya di bawah 1900 dan estimasi target TP1-nya di 2725. Kalau misalnya udah ada yang punya barang, simpen dulu aja ini Artonya, mudah-mudahan lancar rebound-nya, dan jemput dulu kalian, jemput dulu ke 2150, mudah-mudahan gitu. Yang ke berikutnya ASA, kemarin Jumat menguat 2,9%. Ini strategi untuk hari Kamis ya. Hari Kamis itu ada dominant break. Hari Kamis, hari Rabu tutupan ada dominant break, terus strateginya untuk hari Kamis buy break 645. Ternyata sampai hari Jumat nggak disamperin, malah cuman turunnya malah cuman sampai 665, terus naik hampir kena TP1 nih. Belum nyampe TP1 ya. 720 high-nya. 720 725. Ya, hitungannya udah kena sih. 720-nya udah disenggol soalnya. Jadi ini si ASA kalau misalnya masih punya antrian beli di 64 berapa? 645 itu dihapus dulu karena strateginya bisa ganti nih. Strateginya nanti bisa ganti, tunggu sinyal berikutnya gitu ya. Dihapus dulu sementara ini. Berikutnya ada BNI. BBNI strateginya kemarin masih sama ya. Skenarionya masih satu, beli di area ungu ini nih, yaitu di 4480, karena kemarin bisa muncul strategi atau skenario untuk strategi satu lagi baru kalau misalnya berhasil tutup di atas 4780. Ternyata enggak. Cuman tes 4780 terus kepes lagi ya. Jadi sementara ini tungguin aja di 4480 buat yang minat beli BBNI dan buat yang udah pasang ordernya silahkan di standby kan. Kalau pasangnya kemarin pakai GTC, dicek expired date-nya ya. Kalau sudah expire atau udah mendekati mau diperbarui silakan sih. Itu buat yang udah punya barang, nggak ada salahnya ini pasang trailing stop di 4620 4600 ya. Kemudian pasang ordernya lagi di order buy lagi di area kotak ungu ini 448 atau 4400-an. Karena kalau turun ke bawah 4630 atau bahkan turun ke bawah 4660 lah ya. Ya, sini. Itu berpotensi ada atau ada kemungkinan si BBNI koreksi dulu tes area 4500 4400-an. Gitu ceritanya. Kemudian berikutnya ada BMTR. Kemarin Jumat tutupan masih di 226 ya. Jadi masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Tapi bertahan nih di 226. Strateginya adalah beli ngantri di 212. 214 nih. Belum dapat barang, jadi masih bisa diantriin di situ. Atau ini kan hari Kamisnya doji, hari Jumatnya body hijau, body candle-nya kecil gitu ya. Tutupan tetap sama 3 hari berturut-turut di 226. Jadi kalau misalnya besok Senin atau dalam waktu dekat naik ke atas 230 dan berminat mau langsung tabrak beli, silahkan. Stop loss-nya cukup di bawah 224. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 224 ya.
Kalau misalnya kena stop loss nanti langsung ngantri di 214 gitu strateginya, stop lossnya baru di bawah 200 ya. Dan kalau beli buy break 230 misalnya naik ke atas 230 terus dibeli tuh, estimasi target TP nya tetap sama di 242. Berikutnya ada PNGA. Jumat kemarin menguat ya, tutupan di 1790. Strategi yang pernah muncul di rekomendasi adalah beli ngantri di 1700. Jelas belum dapat barang karena turunnya cuma sampai 1735 tuh beberapa hari kemarin, beberapa hari sebelumnya. Kemudian stop lossnya di 16.2, di bawah 1625 ya. Nah, karena setelah sinyal muncul nggak turun ke 1700, nggak jemput antrian, malah bertahan di atas 1760 ya. Cuman ini ini ada fraktal. Itu harusnya fraktal. Ya betul, fraktal. Dan belum di breakout. Jadi strateginya si BNGA buat yang minat nih, kalau misalnya besok naik ke atas 1790 bisa langsung dibeli. Stop lossnya di bawah 1735, jadi di 1730 stop lossnya. Dan target TP 1-nya tetap di 1845, TP 2-nya di 1970. Mudah-mudahan bisa tutup gap ini ya. Jadi ini ada skenario kedua untuk PNGA. Silakan dipertimbangkan buat yang masih ada antrian beli di 1700, di standby kan nggak masalah. Tinggal pasang, kalau misalnya minat ini dengan skenario yang kedua, pasang aja auto order LT buy di 1795 dan auto order LT sell untuk stop lossnya di 1730, kemudian TP di 1980 gitu ya. Kalau misalnya setelah terbeli kena stop loss apes ya masih bisa ngantri di 1700 dan 1660 gitu strateginya. Baru kalau beli di 1700 dan 1660, stop lossnya di bawah 1625 gitu guys. Berikutnya ada BRPT yang ternyata langsung naik nyamperin target TP1 ya. Kemarin Jumat bikin bearish engulfing dan area beli di strategi atau di rekomendasi yang disebar itu belum dijemput, yaitu di 1015. Nah, karena ini ada bearish engulfing nih, kemudian udah nyampe TP1, coba nanti tungguin di sekitar 1080 ya, di bawah 1100 lah. Kalau udah nyampe 1100 kasih warning gitu. Maksudnya itu lebih diawasin. Nah, antriannya jadi bisa dibagi aja di 1080 dan 1015. Ini skenario keduanya. Jadi koreksi untuk ambil buy on weakness dan mudah-mudahan bisa nyampe ke 1500 atau TP2-nya. Karena kalau di zoom out ini ada kemungkinan atau ada peluang si BRPT-nya masih ada peluang upside gitu ya. Mudah-mudahan lancar gitu maksudnya gitu. Dan setidaknya ini di highest close bulan Mei yaitu di 1340 belum dites. Jadi harapannya ini ada koreksi dulu tuh ya, misalnya jemput 1080 tuh baru ke 1300 berapa tadi, 1340 gitu ya. Kemudian saham berikutnya ada Inco. Oh, Inco sih udah batal ya, karena strateginya kan buy break 4280, tapi ternyata nggak naik, malah turun, tutup di bawah 4110. Batal ini, dihapus aja berarti. Lanjut, habis Inco ITMG. Ya. ITMG langsung kena target TP1 dan bablas. Terus kemarin Jumat candlenya indecision candle, body candlenya kecil, shadow atas bawahnya jauh lebih panjang dibandingkan body. Ada kemungkinan koreksi, cuman yang jelas antrian beli di 24300 belum dapat. Dan skenario nya ini bisa berubah. Jadi karena ini ada sinyal bullish divergence ya, neckline-nya di sini, di closing-nya berapa sih? 25400. Nah, jadi strateginya bisa ngantrinya dinaikin di sekitar area 25375 25400 ya. Gitu. Kemudian berikutnya di 24700. Gitu ya. Dengan target TP di area 27300. Mudah-mudahan sih ke sana. Skenario keduanya seperti itu. Dan saham berikutnya ada Mapa. Mapa udah dapat barang lah ya, sementara ini di hold dulu aja
selama nggak tutup di bawah 680 masih aman. Mudah-mudahan lancar ke target TP satunya di 840. Berikutnya PTBA. PTBA strategi untuk hari Jumat kemarin, strateginya adalah ngantri beli di 2450, belum dapat barang jelas. Kemarin Jumat doji candle dengan low di 2570 ya. Dan stop lossnya di bawah 2380. Estimasi target TP 1 2620. 27700 itu adalah target TP 2-nya. 2770-an. Nah, ini strateginya sementara masih satu, skenario-nya masih satu. Jadi sementara ngantri aja dulu di 2450. Stop loss-nya juga masih sama di bawah 2380 ya. Ini sebenarnya kan rekomendasi yang pernah muncul tuh dengan sinyal di time frame weekly. Jadi buat yang udah punya barang simpan dulu aja. Nah, strategi yang baru kemarin, stop loss-nya boleh kalau tutup di bawah 2380, boleh di bawah 2300 ya. Dibagi dua gitu nggak masalah sih. Yang berikutnya ada Telkom. Telkom harusnya udah punya barang karena strategi yang ada di rekomendasi adalah belinya di 3040. Harusnya udah punya barang ya. Nah, kemarin Jumat tutupan di 3020. Masih floating minus tapi masih aman, relatif aman, disimpan dulu. Dengan stop loss di bawah 2700. Jadi selama nggak ke bawah 2700 masih aman. Kalau mau averaging down, antriannya pertama di maksudnya yang perlu ditungguin harganya di 2900, yang berikutnya di 2820 ya. Itu kalau mau averaging down si Telkom. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 2700. Mudah-mudahan sih ini lancar ke setidaknya target TP1 di 3400 lah ya. Terus saham berikutnya ada Tower. Kok nggak bisa? Nah, Tower kemarin Jumat tutupan doji candle di 735. Ini sudah running skenario yang kedua sih ya. Buat yang udah punya barang waktu beli nyundul ke atas 735 tuh, stop lossnya pasang di bawah 710 gitu ya. Kalau kena stop loss, ternyata kena stop loss ya ngantri berarti di 695. 700 atau 69, kok 695 sih? Salah, maksudnya ngantrinya di 690 gitu. Dan stop lossnya di bawah 660. Oke, mudah-mudahan langsung lancar ke 780. Nggak masalah sih kalau misalnya nggak kejemput, karena kemarin harusnya ini udah dapat barang karena pas di market jalan diajakin beli ya. Mudah-mudahan lancar. Tapi kalaupun apes kena stop loss, ngantri aja di 690 karena itu adalah area entry dengan itu area initial break-nya. Lah, salah garis. Di 690 ya. Sampai berapa tuh? Sampai 675. Kalau misalnya ngincer area entry dengan dengan resiko paling kecil itu di sekitar 680 ya, 690 680 lah. Oke situ. Yang berikutnya ada UNTR. Ini strategi untuk hari Kamis ya. Strateginya beli ngantri di 22250, stop lossnya di bawah 21100, target TP1 24800. Belum dapat barang tapi masih bisa diantrikan. Nah, yang menarik adalah 2 hari berturut-turut ini bertahan di atas 23400. Inside bar pattern, inside bar pattern. Kemudian hari Kamisnya itu dia gap up meskipun nilai kecil, dia gap up terus anteng inside bar gitu ya. Nah, skenarionya ini ada bisa muncul skenario baru lagi nih. Kalau misalnya Senin atau dalam waktu dekat naik ke atas 23800, silakan dibeli dengan target TP tetap di 24800 dulu, dan stop lossnya kalau tutup di bawah 23400 gitu ya. Atau yang kedua, kalau nggak mau nabrak, ngantrinya dinaikin di 22900. Stop lossnya sementara ini stop lossnya kasih sama di bawah 21100 ya, karena ini si UNTR berpeluang nyampe ke target TP2 nya yaitu di 27.000. Jadi kalaupun beli di 22900 rasionya masih oke. Potensi rewardnya masih oke lah ya dibandingkan dengan si risikonya gitu. Dan untuk besok tanggal 8 Juli 2024 hari Senin
atau dalam waktu dekat berikutnya. Ada 3 saham lagi yang bisa Bapak Ibu masukin watchlist, bisa pantau dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga. Order buy sekaligus dengan order sell sekaligus tentunya menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama ada Pekeo yang hari Jumat kemarin menguat 2,5%, tutup di 12.30 ya. Nah, yang menarik adalah sinyal rebound-nya itu muncul di tanggal 27 Juni sebenarnya. Sinyal rebound-nya muncul di tanggal 27 Juni, tapi belum nyamperin area belinya ya. Area belinya di sekitar 1100. Paling nggak 1100 lah. Cuman saya sih ngarepnya ke 1060. Cuman nggak disamperin dan malah bertahan di atas 1200 gitu ya. Nah, strateginya adalah ini suspect continuation pattern, jadi ada potensi lanjut menguat langsung tanpa koreksi terlalu dalam lagi ke area target TP1 paling nggak ke sekitar 1320 1335 gitu ya. Kalau kita lihat di hourly, nah sideways range sempit, dan kalau langsung langsung breakout 1235 bisa langsung dibeli. Jadi strateginya adalah kalau besok naik ke atas 1235 dibeli, buy break 1235, stop loss di bawah 1180 dan targetnya 1320 1335. Bapak Ibu yang berminat silahkan bikin auto order elite buy di 1240 ya, dan bikin juga auto order elite sell untuk stop lossnya di 1175. Yang kedua ada SMRA. SMRA ini hari Jumat kemarin menguat. Menguat 2,9%, tutup di 530. Nah, sebenarnya ini sinyal reboundnya muncul mulai tanggal 6 bulan 5, 6 Mei malah ya. 6 Mei kemudian sempat nyamperin area belinya, kena TP1, ini harusnya udah take profit sih, karena seingat saya pernah masuk rekomendasi juga udah take profit harusnya. Kemudian turun lagi nyamperin area beli dengan resiko yang lebih oke, yaitu area initial breaknya di 500, sekitaran 500, dan menguat lagi. Nah, sinyal ini cakep, berpotensi menuju area target TP2 yaitu di 620 625 ya. Oleh karena itu, karena masih ada potensi upside setidaknya ke 570 lagi, itu juga masih lumayan. Jadi strateginya adalah SMRA belinya ngantri aja dulu ya di 520, stop lossnya di bawah 500, dan target TP1-nya tetap di 570. Bapak Ibu yang berminat silakan bikin order belinya di 520 dan auto order elite sell untuk stop loss di 498. Target TP1 570, TP2-nya 620 625, mudah-mudahan lancar. Ketiga TSPC. Ini harusnya juga saham yang sudah punya barang karena pernah masuk rekomendasi dan pernah diajakin beli waktu market lagi jalan dan harganya terkoreksi di sekitar 1960-an. Jadi harusnya buat yang belinya belakangan itu udah floating profit ya. Nah, karena masih ada potensi upside dan sinyal rebound belum batal, sinyal reboundnya muncul di tanggal 21 Juni ya. Sinyalnya belum batal, belum kena stop loss. Jadi Bapak Ibu bisa ngantri beli buat yang belum punya barang aja ini ya. Bisa ngantri beli di 1965, stop lossnya di bawah 1915, dan estimasi target TP1 tetap di 2040 dan target TP2-nya di 2100. Mudah-mudahan lancar ke sini 2100. Terus Bapak Ibu yang berminat silahkan bikin order belinya di 1965, pasang auto order elite sell juga untuk stop loss di 1910. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Senin 8 Juli 2024, dan review rekomendasi saham dari kami sejak 1 Juli 2024, yang mana mostly masih banyak yang running dan masih banyak yang bisa di standby kan ordernya.
Itu dulu dari saya. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Dadah.